lagi dengan saya Bu Sinta Silviana. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, Bu Guru akan memberitahu tujuan dari mempelajari materi ini. Yang pertama, yaitu agar kalian dapat menjelaskan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu agar kalian dapat menjelaskan isi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, agar kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Pembelajaran yang pertama, kita akan mulai belajar tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad lahir dari seorang ayah dan ibu yang ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad sudah wafat ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah? Mengapa disebut tahun gajah? Ada yang tahu? Nah, alasannya yaitu karena pada saat itu kota Mekah sedang diserang oleh Raja Abraha. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu dengan menaiki pasukan bergajah. Oleh karena itulah disebut tahun gajah, karena menaiki pasukan gajah. Lalu, apakah Ka'bah dihancurkan oleh Raja Abraha? Tidak. Allah melindungi Ka'bah. Allah lalu mengirimkan burung ababil. Burung-burung ababil itu membawa batu dari neraka. Batu itu dicengkram, kemudian dijatuhkan pada pasukan bergajah tersebut. Dan musnahlah, hancurlah pasukan itu. Mereka mati bergelimpangan terkena batu dari neraka. Dan selamatlah Ka'bah. Pada saat masih kecil, Nabi Muhammad disusukan kepada seseorang yang bernama Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad Halimah Sa'diyah, yaitu hidup di pedesaan. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama kurang lebih 4 tahun. Nah, pada akhir masa pengasuhan tersebut, ada peristiwa pembedahan hati Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, kemudian dibelahlah dadanya dan dicuci hatinya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membersihkan hati Nabi Muhammad. Agar apa? Agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Lanjut. Nah, setelah selesai masa pengasuhan 4 tahun itu, Nabi Muhammad kemudian dikembalikan ke ibunya, yaitu Aminah. Diasuhlah Nabi Muhammad oleh Aminah. Namun, pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia.
dan jadilah Nabi Muhammad sebagai anak yatim piatu. Setelah itu, siapa yang mengasuh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, tak lama setelah itu, Abdul Muthalib pun meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah itu, diasuhlah Nabi Muhammad oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, bersama pamannya ini Nabi Muhammad diasuh sampai dewasa. Nabi Muhammad juga diajari dengan cara berdagang, kemudian diajari bekerja. Nah, Nabi Muhammad ketika diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad selalu dilindungi. Tidak ada kaum kafir Quraisy yang berani mengganggu Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib sendiri, pamannya, yaitu dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Kasih sayangnya melebihi kasih sayangnya terhadap anaknya sendiri. Banyak sekali pengetahuan yang didapat oleh Nabi Muhammad ketika dalam pengasuhan pamannya. Nabi Muhammad menggembala ternak, kemudian Nabi Muhammad juga membantu pamannya memerah susu. Kemudian Nabi Muhammad juga diajak berdagang. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Namun, sesampainya di Busra, rombongan tersebut bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Lalu pendeta itu menyarankan kepada Abu Thalib untuk segera mengajak Nabi Muhammad kembali ke Mekah, karena Buhairah itu yakin selain dia, orang-orang yang pernah membaca kitab Injil juga pasti akan mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Dan khawatirnya nanti Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang Nasrani. Nah, setelah selesai urusan dagangnya, segeralah Abu Thalib dan Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Nabi Muhammad pun beranjak dewasa. Kemudian Nabi Muhammad dengan seorang wanita yang bernama Khadijah. Selama menikah dengan Khadijah selalu membantu dakwah Rasulullah, baik secara pikiran maupun materi. Khadijah tidak segan-segan mendermakan hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat tersebut mengajarkan kepada kita untuk membaca Iqra, yang artinya bacalah. Membaca mengajarkan pada kita bahwa kita itu harus senantiasa belajar. Maka dari itu anak-anak juga harus semangat belajar, karena itu sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kita juga harus mencontohnya, harus rajin belajar. Sekian dulu materi dari Bu Guru, semoga bisa memberikan manfaat bagi anak-anak semua, dan semoga juga bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk anak-anak semua. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.